Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penerapan akuntansi. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Nicening Putri Eka Ayu dengan NIM belakang 1016. Yang kedua ada Nilo Srimanik dengan NIM belakang 1061. Yang ketiga ada Komang Agnes Wantari dengan NIM belakang 1106. Yang keempat ada Made Putra Juniawan dengan NIM belakang 1176. Dan yang terakhir ada Sang Ayu Putu Risma Marta Eka Putri dengan NIM belakang 1272. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama penerapan akuntansi nirlaba, jenis-jenis organisasi nirlaba, transaksi kas entitas, dan yang terakhir yaitu penerapan akuntansi entitas. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan memulai presentasi. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Made Putra Juniawan dengan NIM 1817051176. Baik, di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan materi terkait penerapan akuntansi. Apapun bisnisnya, baik kecil maupun besar, semuanya akan membutuhkan akuntansi maupun pembukuan. Alasan utama dibutuhkannya akuntansi dalam bisnis adalah sebagai identifikasi data keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Alasan lain adalah akuntansi menyediakan informasi keuangan yang tentunya berguna bagi pihak terkait atau stakeholder. Terdapat beberapa fungsi diterapkannya akuntansi, antara lain yang pertama adalah dasar pertimbangan bisnis. Adanya akuntansi membantu pebisnis atau pengusaha mengetahui berbagai informasi mengenai transaksi yang berlangsung dalam perusahaan. Informasi ini menjadi pertimbangan dan bagaimana perusahaan menentukan faktor produksi yang dibutuhkan dan finansial lainnya. Baik, selanjutnya adalah perencanaan, pengontrol, dan pengawasan persediaan barang. Dengan akuntansi, perusahaan juga bisa melakukan perencanaan dan proyeksi bisnis ke depannya, baik bulanan hingga tahunan. Ini sebagian dasar pengembangan bisnis yang efektif dan perencanaan tepat yang dirumuskan berdasarkan laporan akuntansi. Selanjutnya adalah menentukan laba atau rugi perusahaan. Fungsi lain dari akuntansi dalam bisnis adalah menentukan laba dan rugi yang dialami perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Untuk mengetahui keadaan laba atau rugi perusahaan, maka keadaan akuntansi sangat diperlukan. Yang keempat adalah informasi keuangan perusahaan. Adanya akuntan dalam sebuah perusahaan atau bisnis, maka akan dengan mudah memperoleh informasi seputar kas, aset yang dimiliki perusahaan. Adanya akuntan dalam sebuah perusahaan atau bisnis, maka akan dengan mudah memperoleh informasi seputar kas dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah alokasi keuangan. Pengeluaran dan pemasukan yang tidak terkontrol bisa membuat perusahaan mengalami kerugian. Untuk itu, akuntansi hadir untuk melakukan pengontrolan keuangan dan mengalokasikan keuangan dengan baik agar kondisi keuangan selalu stabil. Dan yang terakhir adalah alat evaluasi perusahaan. Fungsi lain dari akuntansi dalam bisnis adalah sebagai alat evaluasi terhadap kinerja perusahaan dalam satu periode. Melalui laporan keuangan, maka perusahaan dapat melihat kekurangan-kekurangan yang dialami perusahaan sehingga bisa diperbaiki di periode berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah terdapat beberapa peranan yang sangat penting dalam penerapan akuntansi, yaitu antara lain yang pertama bagi manajer. Peran akuntansi tentu saja sangat dibutuhkan oleh seorang manajer sebagai pihak internal dalam sebuah perusahaan. Akuntansi digunakan sebagai dasar dalam perencanaan bisnis agar mencapai keuntungan atau tujuan bisnis. Yang kedua adalah bagi kreditor. Sebagai pihak eksternal perusahaan, kreditor juga sangat membutuhkan informasi keuangan dari akuntan perusahaan. Saat perusahaan mengajukan kredit, maka kreditor perlu memeriksa kondisi keuangan melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan. Pihak lain yang membutuhkan informasi keuangan bagi keuangan atau bisnis perusahaan adalah organisasi lain seperti lembaga keuangan untuk perkembangan bisnis atau perusahaan. Peran akuntansi di sini adalah untuk memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam pemenuhan hak karyawan. Yang selanjutnya adalah bagi instansi pemerintah. Perusahaan merupakan salah satu pihak yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Untuk itu, perusahaan juga memerlukan informasi keuangan dari akuntan sebagai dasar penentuan tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan. Bagian terakhir adalah bagi organisasi nirlaba. Meskipun orientasi utamanya bukan untuk memperoleh profit, organisasi nirlaba juga membutuhkan peran akuntansi. Bagi organisasi nirlaba,
Akuntansi merupakan alat untuk mendapatkan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengembangan organisasi ke depannya, mulai dari membayar anggaran, pajak, beban gaji, dan beban lainnya. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ciri Putri Kayu dengan NIM belakang 1016. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan materi mengenai penerapan akuntansi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang didirikan untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk organisasi non-profit yang beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah dibandingkan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Adapun berdasarkan PSAK nomor 45, suatu organisasi dikelompokkan sebagai organisasi nirlaba bila memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua yaitu menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba. Dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Yang ketiga yaitu kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, dan ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba yang likuidasi atau pembubaran nirlaba tersebut. Adapun menurut PSAK nomor 45 revisi tahun 2011, tujuan utama laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberian sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi para entitas nirlaba. Dalam PSAK nomor 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Tujuan dari laporan posisi keuangan ini yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu laporan aktivitas, di mana laporan ini memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program ataupun jasa. Yang ketiga yaitu ada laporan arus kas, di mana tujuan utamanya yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada satu periode. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana tujuan laporan keuangan ini yaitu yang pertama untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba. Yang kedua yaitu pengaruh transaksi peristiwa dan situasi lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto. Yang ketiga yaitu jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat yaitu cara entitas nirlaba mendapatkan dan belanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh pada likuiditasnya. Dan yang terakhir yaitu ada usaha entitas nirlaba. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Nama saya Komang Sontari, NIM 1817051106. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis organisasi nirlaba. Nah, nirlaba merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan, atau lingkungan yang tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan berupa materi. Nah, adapun organisasi nirlaba merupakan organisasi atau badan yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat, atau juga bisa disebut sebagai korporasi yang tidak membagikan keuntungannya sedikit pun kepada para anggota, karyawan, serta eksekutifnya.
Nah, adapun jenis-jenis organisasi nirlaba yaitu yang pertama ada yayasan. Nah, yayasan merupakan lembaga nirlaba yang pertama kali ada di Indonesia. Nah, perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mendefinisikan dasar sebagai badan hukum non-anggota yang didirikan berdasarkan pemisahan aset dan dimaksud sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, ataupun kemanusiaan. Nah, yayasan tidak memiliki kepemilikan eksekutif. Sebaliknya, ia hanya memiliki pendiri. Nah, adapun struktur organisasi yayasan diatur oleh Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan juga Dewan Manajemen. Nah, Dewan Manajemen memiliki hak untuk memutuskan keputusan strategis, termasuk mengangkat dan memberhentikan anggota, penasihat, dan manajemen, menyetujui dan atau memodifikasi anggaran tahunan yayasan, menyetujui perencanaan program yayasan, dan keputusan untuk merger atau memberhentikan yayasan. Yang kedua yaitu ada asosiasi atau perkumpulan. Nah, asosiasi merupakan organisasi yang dasarnya adalah keanggotaan karena tujuan didirikannya sesuai dengan anggotanya. Nah, kebanyakan asosiasi dibentuk sebagai entitas non-hukum. Tapi, jika asosiasi tertentu ingin membentuk badan hukum, maka asosiasi harus mempersiapkan surat pendaftaran kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, yang ketiga yaitu ada institut atau lembaga. Nah, institut adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, dan humaniora. Misalnya yaitu Institut Strategi Nasional, Pusat Studi Strategi dan Internasional, dan lain-lain. Nah, institut tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum tunggal. Sebagian besar lembaga non-profit dibentuk melalui badan hukum yayasan. Ini berarti setiap lembaga memiliki landasan tersendiri untuk dana lembaga, untuk kegiatan dan program. Nah, struktur organisasi lembaga ini sangat bergantung pada tujuan utama dan bidang lembaga. Misalnya, ini adalah lembaga penelitian, maka lembaga penelitian harusnya memiliki direktur, sekretaris, bendahara, dan anggota penelitinya. Dan materi yang saya jelaskan, selanjutnya untuk penyaji berikutnya. Baik, saya Lusilmani akan memaparkan materi terkait dengan transaksi khas entitas. Jadi, pada suatu organisasi nirlaba, terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang jarang bahkan tidak ada sama sekali dalam entitas bisnis. Tahapan operasi pada suatu organisasi nirlaba dimulai dari penerimaan dana penyumbang dan diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan yang sangat berbeda jauh dari entitas bisnis. Entitas nirlaba ini memiliki khas dalam suatu transaksi yang diimplementasikan ke dalam penyajian laporan keuangan. Yang contohnya ada dua. Yang pertama yaitu sumbangan atau donasi. Jadi sumbangan atau donasi ini merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh tanpa harus menyajikan suatu balas jasa atau produk sebagai pemberian murni dari niat baik sang donatur. Yang kedua ada hibah. Jadi hibah ini diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Jadi pemberian hibah ini sangat spesifik, mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan hingga konteks kegiatan yang dilakukan. Baik, sekian pemaparan materi terkait dengan transaksi khas entitas dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Risma Martia Putri, NIM 1817051272. Di sini saya sebagai penyaji kelima akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi pada entitas atau perusahaan. Entitas atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Dalam dunia bisnis terdapat 3 macam bentuk usaha yang berbeda, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Ketiga perusahaan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan laba. Namun, ketiganya memiliki bentuk akuntansi
dan pencatatan keuangan yang berbeda. Bentuk akuntansi dan pencatatan keuangan dari ketiga perusahaan ini berbeda karena perbedaan dari struktur masing-masing bisnis tersebut. Hal ini mengakibatkan penerapan akuntansi pada masing-masing perusahaan juga akan berbeda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi pada perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, serta menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Ciri-ciri pada perusahaan dagang adalah yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam bentuk akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antar produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya adalah untuk mencari laba dengan cara menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu mencatat transaksi di jurnal umum. Yang kedua, mencatat transaksi di buku besar pembantu. Yang ketiga, membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, membuat neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Dan yang kedelapan, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesembilan, membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesepuluh, neraca saldo yang telah tutup buku. Dan yang terakhir, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Perusahaan jasa memiliki proses akuntansi yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca lajur. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Dan yang terakhir, neraca akhir atau awal setelah jurnal penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur yaitu yang pertama, penerimaan dokumen transaksi, yang kedua, penjurnalan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, yang ketiga, memposting ke dalam buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Dan yang terakhir, membuat jurnal pembalik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.